Ini Pak Willy yang sudah siap ini menayangkan. Langsung Bu. Monggo Pak Willy. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dian Sapitri. Bapak mau periksa dulu kehadiran kalian. Bapak juga akan rekam kegiatan ini menggunakan aplikasi Track Attendance, mengingatkan kepada kita semua untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Bapak mau periksa dulu bagaimana sinyal suara Bapak. Suara Bapak jelas? Jelas. Kalau gambar Bapak juga seperti itu ya? Oke, sinyalnya bagaimana? Kadang susah Pak. Oh, seperti itu ya. Oke lah, tidak apa-apa. Jelas selama pembelajaran daring seperti ini tetap ada aturannya ya anak-anak semua. Jadi aturannya kalian tetap kameranya di on ya. Kalian ingin izin silakan angkat tangan atau boleh juga kalian tulis di kolom chat. Masih ingat nggak dengan pelajaran yang sebelumnya? Masih. Mengenai apa ya? Energi listrik. Oke, masih ingat ternyata ya. Ada yang bisa bantu Bapak nggak menyebutkan energi listrik itu apa? Ada Dian Safitri, silakan. Energi listrik adalah suatu bentuk energi yang dihasilkan dari aliran listrik. Oke, bagus. Terima kasih. Bapak mau uji ya? Apa belajar nggak ya? Silakan dikerjakan, dibaca baik-baik soalnya ya. Mungkin karena beberapa belajarnya belum maksimal, tapi tenang aja, enggak apa-apa. Dan selamat untuk yang nilainya sudah baik. Jadi mudah-mudahan dari belajar bisa dapat materi dan ilmu yang bermanfaat, supaya nanti di akhir kalian dapat nilai yang lebih bagus lagi. Nah ini dia. Tadi juga kalian sudah melakukan tes awal berkaitan materi daya listrik, yang tentu saja masih berhubungan sama energi listrik yang kemarin. Ya. Nah, anak-anak semua pada materi ini ya, Bapak masih ambil dari kompetensi dasar 3.5 ya, pengetahuannya yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik untuk indikator pencapaian kompetensi. Kalian menerapkan konsep daya listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep daya listrik melalui aplikasi Quizzes dengan benar. Pembelajaran kita Bapak ambil penilaiannya dari 3 ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya dengan KKM 70. Ada manfaatnya loh dari pelajaran hari ini. Apa? Nanti kalian bisa menerapkan konsep daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semangat untuk belajar ya. Semangat. Oke anak-anakku, sip. Namanya daya listrik adalah kemampuan alat-alat listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi yang lainnya setiap sekon. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak mau setel video berikut ini ya. Silakan disimak baik-baik. Pernah nggak kejadiannya MCB-nya turun begini? Pernah. Oke, kalau lagi jepret, apa yang kamu rasakan di rumah? Listrik di rumah jadi mati. Oh iya, listrik di rumah jadi Mati. bener. Jadi bisa nanti kalau keseringan menyebabkan kebakaran. Kelompoknya ini Bapak bagi ke dalam 3-4 orang ya. Bapak lihatnya berdasarkan rumah aja ya, karena di masa pandemi COVID ini supaya kalian nggak perginya jauh-jauh, tapi jangan lupa tetap taat prokes ya. Ini dia untuk kelompok 1, ini terdiri dari Dian Sapitri, Cindy, dan Avia. Kita sama-sama diskusi yuk, kira-kira kita mau yang paling mungkin kita kerjakan. Devi Nailasari, oke silakan Devi.
Memeriksa daya listrik pada peralatan listrik di rumah. Peralatan listrik di rumah. Oh gitu. Jadi dari materi ini ya, kalian mau meriksa daya listrik pada peralatan di rumah. Silakan kalian berdiskusi dan berliterasi, cari dari mana saja, dari buku yang kemarin Bapak kirim boleh. LKS-nya, LKPD-nya kalian bisa download di sini ya, di classroom kita ya. Di classroom kita di sini. Jadi kalian bisa downloadnya bagian yang LKPD kita ya, yang akan kalian diskusikan dan kalian selesaikan untuk menyelidiki tentang MCB listrik dengan benar. Terus kalian kolaborasi untuk membuat infografis terkait upaya ya penyelesaian. Mulainya dari sini ya. Setelah kalian berliterasi ya, berdiskusi dengan kawan-kawannya terkait hubungan antara MCB tadi dengan daya listrik, ya daya listrik di rumah. Daya listrik itu kalau daya listrik biasanya anak-anak semua, kalau di lampu itu di bagian atas biasanya ada tulisannya. Nah, ini eksperimen yang kalian lakukan tiap kelompok ya. Tujuannya mengidentifikasi pengaruh penggunaan peralatan listrik secara bersama terhadap MCB listrik di rumah. Kalian catat di sini alatnya apa, kemudian dayanya berapa. Awas kesetrum, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bagaimana Dian Sapitri? Silakan. Posternya dibuat manual apa pakai aplikasi HP, Pak? Oke, iya benar. Generasi digital, Bapak pengen kalian membuat infografisnya pakai aplikasi. Ini ada contoh infografis yang mungkin bisa kalian ATM ya. Kalian bisa buat seperti ini. Ini yang Bapak nilai. Rubrik penskoran penilaian poster ya, kelompok-kelompok sudah banyak yang tanya-tanya ya. Ini misalnya dari kelompok satu, kelompok yang lainnya sudah ya banyak yang bertanya, sudah Bapak jawab. Ada juga yang japri ya. Dan Bapak lihat perkembangannya sudah sangat baik. Oke, Bapak mau coba tanya dulu ke siapa? Kelompok satu. Sudah selesaikah, sudah dapat ketemu solusi dari masalah kita, kelompok satu? Sudah, Pak. Dalam bentuk apa? Infografis ya? Ya, Pak. Kita mulainya berurut atau yang siap duluan? Berurut saja, Pak. Berurutan saja, Pak. Berurutan, boleh. Yang jelas kita berurutan saja ya. Jadi nanti ketika ada yang presentasi, yang lainnya menyimak, dan memang ketika sudah selesai presentasi, kelompok lainnya boleh menanggapi atau bertanya. Bisa dipahami? Bisa. Pak. Bapak mulai dari kelompok satu dulu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kelompok satu. Siapa yang mau presentasi? Oke, Dian Sapitri kelompok satu ya? Iya, Pak. Oke, silakan Dian Sapitri. Sudah nampak belum, Pak? Sudah. Yang berlebihan. Hasil penyelidikan. Beban listrik yang terlampau besar melebihi batas kemampuan MCB. Misalnya daya listrik yang diberi oleh PLN adalah 900 watt. Sedangkan pemakaian listrik di rumah melebihi 900 watt. Solusi permasalahan. Cobalah mengurangi pemakaian listrik dengan mematikan peralatan listrik yang menyedot daya atau watt Oke, besar. terima kasih. Untuk kelompok satu, sepertinya sudah cukup jelas, dan Bapak tentu saja dari hasil eksperimennya. Terima kasih untuk kelompok Dian Sapitri dan kawan-kawan. Kita sama-sama beri aplaus untuk kelompok satu. Kelompok tiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan nama Eka Putri Dayati, Jihan Nafa Harinisa, Amelia Ulum Fatona akan mempresentasikan hasil eksperimen dan hasil dituangkan dalam infografis. MCB listrik jeglek atau turun bisa disebabkan karena beban yang terlalu tinggi melebihi kapasitas tegangan yang tersedia. Gunakanlah peralatan listrik secara bergantian agar MCB tidak trip. Jika MCB jeglek karena disebabkan faktor
lain, segera hubungi PLN untuk memastikan kondisi instalasi listrik di rumah Anda. Itu tadi presentasi dari Eka ya. Untuk kelompok lainnya untuk menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Dian Sapitri, silakan Dian. Apakah MCB yang sering jepret boleh diprediksi atau diganti sendiri? Biasanya kalau kita bisa sih boleh, tapi kalau misalnya nggak bisa kita harus menelpon orang yang pintar membenari listrik atau pegawai PLN. Nah, dari kelompok 1 sudah menampilkan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah saling menampilkan. Kalian saling tanggapi, Bapak yakin kalian bisa mulai menganalisis. Oh, kira-kira dari kelompok ini ternyata kalian dapat informasi baru nih. Jadi silakan kalian ambil ya. Kalian ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk melengkapi informasi yang kalian dapatkan. Berkelompok di japri ke Bapak tugas-tugasnya. Bisa paham ya? Paham, Pak. 2 hari ini kalian melakukan eksperimen mencari solusi dari permasalahan yang kita kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita? Silakan. Dea tadi ya. Oke, silakan Dea. Apa yang bisa disimpulkan? Upaya mencegah miniatur sirkuit breaker MCB listrik di rumah agar tidak jepret adalah gunakan alat-alat listrik dengan lebih bijak dan secara bergantian. Jangan nyalakan berbagai alat-alat listrik tersebut secara bersamaan. Ada yang lain? Menambah daya listrik terpasang di rumah Anda. Menambah daya listrik terpasang ya. Jadi kalian sudah tahu, oh baiknya bergantian, mana yang urgent terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Nih, sebagai tambahan informasi untuk kalian ya. Jadi anak-anak semua, MCB itu cara kerjanya gini. Jadi ketika jumlah watt ya, jumlah watt yang melebihi yang lewati MCB di rangkaian listrik ya. Kalau sampai lebih batas kapasitasnya, maka otomatis MCB-nya akan mati dengan sendirinya atau istilahnya jeglek. Sebenarnya MCB itu tugasnya MCB. Bapak mau melakukan ujian. Ini dia joinmyquiz.com. Kita lihat hasilnya. Tapi beberapa yang lain masih di bawah KKM ya, sepertinya masih ada yang nilainya 60. Oke, yang masih di bawah KKM, belajar lagi. Tapi tentu saja nanti kita remedi ya. Nggak apa-apa. Untuk yang lain yang sudah, Bapak minggu depan berikan pengayaan. Selama 2 hari berlangsung ya, mungkin kalau boleh Bapak sampaikan bahwa dengan belajar materi daya listrik, kalian sudah banyak memahami mengenai konsep apa sih daya listrik itu, dan kalian sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kalian dari masalah yang ada di lingkungan rumahmu, kalian biasa cari solusinya, upaya solusinya. Bahkan luar biasanya kalian nantinya share solusi yang kalian temukan tadi ke media sosial ya, jadi supaya banyak orang yang merasakan manfaat dari upaya listrik kalian. Bagaimana selama 2 hari pertemuan kita ini, ada yang ingin disampaikan? Bagaimana perasaan kalian atau pengalaman kalian selama belajar dengan Bapak pada materi ini? Seru, Pak. Seru. Asik, seru. Benar. Bisa Gimana? rumah dan Menyenangkan. Oke, berarti kalau Langsung dari rumah bisa posting-postingnya di medsos, Pak. Oke, mantap. Bapak ingatkan untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari materi terkait dengan energi alternatif. Tetap ya, jaga protokol kesehatan supaya kita tidak tertular pada COVID-19. Bapak minta tolong untuk Dea. Marilah kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup ya hari ini ya.
Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, Pak Willy. Mungkin bisa langsung saya mulai nggih, Pak Willy nggih. Ibu. Ini pembelajarannya mode daring. Terus Ya. modelnya PBL, Bu. PBL ya. Yang kapan hari kan PJBL ya. Iya. Materinya daya listrik. Daya listrik, betul. Ya. Suaranya sudah jelas, sudah bagus. Cuma tadi ada sedikit aja ada suara luar yang masuk gitu. Mungkin dari siswa mungkin ya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah tersampaikan. Mungkin ini yang saya butuh penjelasan Pak Willy, orientasi masalah ini. Tadi kan terpotong-potong gitu ya, mungkin Pak Willy bisa sedikit memberikan penjelasan pada saya. Oh iya, Bu. Untuk orientasi masalahnya yang saya sampaikan itu, yang saya buka adalah mengenai MCB listrik yang jepret, Bu. Miniatur circuit breaker yang jepret. Kemudian saya sampaikan ke anak-anak, sering mengalami ini, enggak, sering Pak. Apa yang kamu rasakan? Jadi nanti mereka mengeluarkan pengalaman-pengalaman mereka, misalnya lampunya mati, kemudian sebenarnya banyak itu, Bu. Termasuk nanti kalau keseringan, kalau yang zaman sekarang ini meteran digital sampai tertulis periksa, kemudian nanti kalau memang keseringan MCB-nya rusak dan sampai kebakaran. Jadi arahnya nanti untuk mengupayakan supaya tidak sering jepret itu. Tadi videonya sudah menggambarkan ini ya, video orientasi masalah gitu. Kalau video sebenarnya saya ambilnya ketika cuman melihat MCB yang jepret aja, Bu. Sebenarnya itu di video saya juga menunjukkan contoh MCB-nya. Jadi mungkin mereka kan sebenarnya saya kan ada dua pilihan antara ngasih video dan menampilkan MCB. Tapi kadang-kadang kalau nampilkan gambar ini kan rawan. Jadi yang MCB asli gitu, Bu. Contoh MCB. Jadi saya langsung pakai video yang membantu supaya anak-anak lebih jelas melihatnya. Ini tadi saya dengar kan tadi Pak Willy sempat menjelaskan dampak dari sering jeglek itu tadi bisa ke arah ke kebakaran begitu. Sebenarnya siswanya, Bu, itu saya mengulang apa yang disampaikan siswa. Itu sebenarnya banyak siswa menyampaikan macam-macam pengalaman mereka. Enggak, tapi memang entah dari live teorinya benar seperti itu atau? Kalau seperti itu kan MCB-nya lemah dan nanti arahnya ke konsleting sih, Bu. Tapi kan saya kuncinya nggak ke sana, nggak ke konsleting. Jadi ke daya, ke masalah dayanya sesuaikan sama materi. Kalau konsleting terlalu berat, nggak pas juga dengan materi ini. Oh ya, berarti tadi sudah maksudnya ada pencegahan untuk menuju ke arah sana ya, ke arah kebakaran itu. Iya, sebenarnya arahnya sama. Maksudnya sudah dibatasi oleh Pak Willy bahwa ini sampai pada yang MCB yang jeglek itu tadi gitu. Jadi, Bu, MCB jeglek terus masalahnya dipecahkan mereka eksperimennya di bagian ngukur melihat daya listrik di rumah membandingkan dengan MCB kapasitas MCB di rumahnya masing-masing. Jadi cuma di daya aja, Bu, kita bicaranya dengan anak-anak. Enggak ke konsleting dan semuanya. Sebenarnya kan MCB jeglek ada beberapa faktor, enggak hanya dari kelebihan daya. Tapi saya batasi hanya di masalah daya saja. Oh ya. Berarti anak-anak melakukan pengamatan ya, tadi pengamatan di rumahnya masing-masing begitu? Betul, Bu, tapi saya buatnya per kelompok, Bu. Jadi saya bagi kelompok, nanti dipilih ada rumah sampel saja, Bu. Jadi tiap kelompok satu-satu aja.
Tiap kelompok satu rumah. Iya, betul. Oh. Itu kan di off class Bu, jadi enggak pas di on class mereka pas prakteknya. Karena kan mereka harus ke rumah siapa sampelnya dulu, kemudian mereka melakukan eksperimen tadi. Oh, Jadi berarti enggak pada saat itu. kegiatannya di luar on pembelajaran. Betul. Berarti penugasan sebelumnya. Enggak. Itu kan sebenarnya 2 pertemuan, Bu. Oh. Saya 2 hari itu sebenarnya. Berarti tadi itu ya, berarti sempat ada pertemuan pertama, pertemuan kedua begitu. Yang pertemuan Betul. pertama itu fasenya berhenti sampai di mana, Pak Willy? Di fase 3 kalau enggak salah. Bentar. Iya, di fase 3. Tapi kan fase 3 saya lanjutkan, saya cuplik juga di membimbing penyelidikan individu kelompok. Jadi membimbing, mengarahkan siswa, kemudian saya cut di sana, ya sampai penutupnya ada Bu, tapi kan di video memang tidak saya tampilkan. Kemudian saya sambung lagi dengan menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan dengan saya gitu. Jadi videonya saya potong supaya sintaksnya tetap berurutan. Jadi membimbingnya tadi lewat itu ya, chat WA gitu ya? Betul Bu. Tadi yang ditampilkan itu saya lihat. Betul. Kalau nggak disampaikan Pak Willy seperti ini saya tadi karena mungkin cepat ya, maksudnya pergantian antara potongan video yang satu dengan yang lain gitu. Saya jadi tadi sempat sih Pak Willy bilang pembelajaran kita yang kemarin, saya seperti loh, berarti ada pertemuan sebelumnya saya gitu. Iya. Pakaian yang beda Bu. Memang iya, 2 pertemuan. Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma nanti mungkin untuk bisa menunjukkan bahwa skenario RPP-nya Pak Willy itu ada 2 kali pertemuan begitu, nanti mungkin bisa disesuaikan gitu, biar maksudnya yang mengamati itu lebih paham lagi. Iya Bu, nanti saya pisahkan. Kemudian tujuan LKPD-nya tadi untuk apa Pak Willy? Peserta didik menyajikan hasil penyelidikan pengaruh penggunaan daya berlebih terhadap MCB listrik dengan benar, kemudian berkolaborasi, merumuskan permasalahan, menganalisis, meneruskan penyelesaian, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk infografis. Oke, sebenarnya ini menarik ya, maksudnya hasil akhirnya berupa infografis begitu. Ini juga bisa dijadikan produk, hasil karya produk dari siswa. Tapi sebelumnya infografis ini sudah pernah diajarkan oleh Pak Willy ya ke anak-anak ya? Iya Bu, sudah pernah. Ya kurang lebih sebenarnya kan pendekatannya seperti poster, bedanya cuman kan ini ngambilnya termasuk kan saya tadi juga sampaikan contoh juga yang mungkin bisa di ATM lah dengan siswa. Ini berarti kan tidak manual ya membuatnya ya? Karena tadi saya melihat hasil-hasilnya itu. Anak-anak saya rekomendasikan pakai Canva Bu. Jadi kan itu tinggal pilih infografis, jadi udah ada template-templatenya tinggal tempel. Yang lebih gampang. Ya, berarti ini sudah karena gurunya canggih, muridnya juga sudah canggih begitu. Kalau paksa Bu. Terpaksa karena kebutuhan guru atau memang perlu disampaikan? Ya dua-duanya lah Bu. Ya. Sambil belajar. Ya. Berarti ini siswanya memperoleh ilmu double ini ya, ilmu tentang materi dan cara membuat desain menggunakan infografis begitu ya. Iya Bu, mudah-mudahan berguna untuk anaknya. Ya,
saya yakin suatu saat pasti berguna gitu. Kalau memang nanti juga mungkin dari mata pelajaran lain ada penugasan-penugasan yang sama kan mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya begitu. Kemudian untuk itu tadi saya melihat kan ada kayak apa ya penugasan atau tes gitu ya Pak Willy ya yang Di akhir Bu atau yang di awal? iya itu sebenarnya di dalam materi ada ditampilkan rumus-rumus nggak sih tadi itu? Ada Bu, termasuk di penguatan Bu. Di awal saya sampaikan, kemudian di akhir ada juga di bagian penguatan saya tambahkan lagi. Soalnya kan tadi saya lebih fokusnya ke apa namanya pemecahan masalah di infografis itu gitu. Tapi kalau gitu. misalnya itu sudah disampaikan ya nggak apa-apa berarti bisa digunakan untuk evaluasi begitu. Mungkin itu dari saya Pak Willy ya. Secara keseluruhan sudah baik karena Pak Willy kan menguasai IT gitu ya. Jadi tampilan dalam bentuk daring itu mungkin bagi Pak Willy sangat mudah sekali gitu. Ya enggak juga Bu. Kendala kami sinyal sebenarnya kalau saya bisa evaluasi untuk saya ini pengalaman yang kemarin ketika merekam kan saya pakai laptop yang lain Bu, Karina sekedar sharing. Laptop yang lain ternyata laptop yang satu yang untuk merekam itu lemotnya luar biasa ya, laptop bantuan sih Bu. Kemudian jadi beberapa tampilan kalau di layar saya itu siswanya buka kamera on cam, tapi ketika di sana ternyata rekamannya banyak yang tutup. Jadi sinyalnya lemah dan bahkan yang rekam di hari keduanya bahkan ini Bu, laptopnya nggak mampu untuk merekam layar. Akhirnya saya kadang rekam pakai laptop saya yang saya pakai ini, kemudian pakai Google Meet, ya saya campur-campur aja videonya. Saya udah saya panik itu kemarin karena laptop yang untuk merekam yang sesuai skenario supaya tampilan aktivitas anaknya nampak gitu Bu, tapi nggak seperti yang saya harapkan. Iya, saya sebenarnya juga pernah mengalami, maksudnya kan kebutuhan kita untuk daring ini memang dibutuhkan sarana prasarana yang mendukung begitu. Jadi saya kemarin itu waktu pakai laptop lama yang maksudnya keluaran lama begitu, begitu kena daring seperti ini itu tidak support gitu Pak Willy. Jadi tiba-tiba ngehang gitu. Kadang kalau saya pakai meeting baru 5 menit mati sendiri begitu. Nah iya Bu, sering itu. Iya, Masya Allah. itu kemungkinan ya karena mungkin memori penuh atau memang sudah saatnya minta ganti atau gimana gitu ya. Karena kebutuhan kita di daring ini kan sangat luar biasa sekali. Akhirnya ya harus mencari solusi untuk itu karena itu kan penting bagi kita gitu. Tapi tadi sudah baik, walaupun begini, ketika Pak Willy bilang anak-anak on kamera ya gitu, saya masih melihat anak-anak itu belum gitu. Tapi sejenak kemudian baru dibuka kameranya gitu. Nah, mungkin kendala-kendala seperti itu yang Pak Willy maksud ya. Iya. Tapi tadi sudah bagus karena yang saat siswa present gitu, maksudnya entah itu apa namanya menjawab pertanyaan atau dia mungkin presentasi atau apa sudah ada spotlight gitu ya. Jadi menunjukkan siswa yang sedang berperan saat itu begitu. Saya kira itu sih ya. Secara keseluruhan sudah bagus apa namanya? Tadi fase-fasenya juga kelihatan cuma jeda antara pertemuan pertama kedua itu yang tadi sempat saya ya terus saya raba-raba sendiri, oh berarti ada 2 kali pertemuan gitu. Saya kurang mungkin begini ya Bu, mohon maaf Bu, mungkin kalau saya beri tambahan 1 layer gitu untuk, jadi ini pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu aja ya Bu ya. Tapi sintaknya tetap nyambung gitu ya. Ya, mungkin bisa. Karena di situ juga apa ya? Karena mungkin saya yang fokus saya tidak di bajunya Pak Willy begitu. Jadi saya juga kurang kalau Pak Willy sempat ganti baju juga gitu. Jadi fokusnya kan saya ke arah pembelajarannya tadi. Jadi ya sempat melihat sih sekilas gitu beda gitu tampilannya beda. Cuma saya setelah saya raba-raba dari awal sampai akhir, oh berarti ini ada 2 kali pertemuan saya gitu. Ya mungkin nanti bisa penyampaiannya bisa lebih diperjelas lagi itu aja sih. Ya, Bu, siap Bu, insyaallah. Ya. Terima kasih. Ya, ini tadi yang apresiasi dari saya karena
mungkin ya pemanfaatan media yang atau aplikasi-aplikasi yang Pak Willy gunakan saat pembelajaran itu pertama kan meeting gitu ya di Google Meet gitu, terus kedua ada quizzes, kemudian ada infografis, berarti kan beragam. Maksudnya apa namanya? Jenis aplikasi atau teknologi yang Pak Willy gunakan itu sudah berkembang dalam satu judul pembelajaran begitu. Mungkin nanti Pak Willy bisa mengajarkan ke Bapak Ibu yang lain untuk apa namanya bisa menampilkan seperti itu begitu. Kawan-kawan udah hebat-hebat semua kok, Bu. Saya Saya sering, mungkin, termasuk tadi yang Bu Nurul juga saya banyak ambil, dikelompokkan gitu kalendernya bagus ya di WA ya, itu, jadi saya bisa itu nyimak, itu saya organisasi ambil. kelompoknya sudah Ya, bagus tadi Bu saya ambil Nurul. Jadi ilmunya Bu membimbingnya Nurul bisa lebih juga. fokus per kelompok gitu. Tadi kalau Pak Willy kan masih secara keseluruhan lewat WA begitu ya. Nah itu jadi ada ya memang punya mungkin Bapak Ibu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, tapi mungkin bisa saling melengkapi nanti satu sama lain sehingga apa namanya ilmunya juga ilmu wawasannya bisa lebih berkembang lagi untuk menyajikan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Mungkin saya aja kalau apa pembelajaran gitu ya Pak Willy seperti Pak Willy aja ada kuisis, ada ini mungkin ya kalau saya yang melakukan sendiri ya agak bingung juga gitu. Kalau bukan yang maksudnya sudah terbiasa menggunakan atau sudah ahli sekali gitu ya, mungkin bisa lancar menggunakannya seperti itu. Ya itu semua tergantung dari kebutuhan masing-masing dari Bapak Ibu saat melakukan pembelajaran ya, disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi sekolah juga gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kembali ke kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Saya kira itu dari saya Pak Willy. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan atau sharing atau mungkin bertanya kepada Pak Willy atau apa gitu. Monggo. Bu Nurul, monggo. Saat kita melakukan post test itu apakah ditampilkan Bu hasilnya? Kalau di skenario RPP ada, mungkin bisa diambil cuplikan gitu. Cuplikan hasilnya? Iya, beberapa saat saja. Gitu. Yang menunjukkan bahwa anak-anak melakukan aktivitas itu, begitu saja. Kan intinya kan ke itu, ke fase-fasenya model pembelajaran yang kita gunakan kan. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin kan penunjang begitu ya sifatnya ya Bu Nurul ya. Mungkin bisa diambilkan sedikit cuplikan gitu kalau memang itu ada di skenario RPP-nya Bu Nurul begitu. Makasih, mungkin Bu. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Beni barangkali masih menyimak. Inje Bu Karina, saya pikir sudah dengar suara saya Bu Karina dan Pak Willy, Bapak Ibu yang lainnya ya. Terdengar Pak. Ya, saya pikir saya sudah setuju dengan Bu Karinnya. Cuman tadi ada satu catatan dari saya Pak Willy, mungkin ya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Karina, yaitu mungkin untuk orientasi masalahnya perlu dielaborasi lagi Pak Willy. Jadi tadi sempat ditanyakan video kan ya. Kemudian tapi untuk ini elaborasi lagi terkait dengan apa isi dari video itu atau memancing siswa untuk memberikan suatu pendapat dan sebagainya, itu mungkin perlu di elaborasi lagi gitu kalau saran sedikit dari saya Pak Willy. Tapi overall sudah bagus, sudah setuju saya. Oke. Itu aja Bu Karin dari saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Beni. Kalau memang dari Bapak Ibu yang lain sudah tidak ada yang perlu ditanyakan begitu ya, atau memberikan masukan, untuk evaluasi video pembelajaran kan sudah semua ya.